Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendry Nurweni. Di sini saya akan membuat tutorial cara konfigurasi VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan satu suite. Sebelum kita mulai, kita akan membahas terlebih dahulu materi dasar tentang VLAN. Nah, di sini ada Virtual Local Area Network atau jaringan area lokal virtual atau VLAN menjadi penting karena kompleksitas jaringan telah melampaui kapasitas jaringan area lokal LAN. Awalnya LAN menghubungkan sekelompok komputer dan perangkat terkait server melalui kabel lokasi fisik secara bersamaan. Banyak LAN sekarang menghubungkan perangkat internet near cable, bukan Ethernet, meskipun sebagian besar LAN menggunakan kombinasi dari kedua jenis konektivitas. Seiring waktu, organisasi telah berkembang dalam kebutuhan jaringan mereka, membutuhkan solusi yang memungkinkan jaringan tumbuh dalam ukuran fleksibilitas dan kompleksitas. Virtual Local Area Network menghindari keterbatasan fisik LAN melalui sifat virtualnya, memungkinkan organisasi untuk menskalakan jaringan mereka, menyegmentasikannya untuk meningkatkan langkah keamanan dan mengurangi latensi jaringan. Nah, dengan kata lain, kalau melihat dari materi ini, itu perbedaan VLAN dan LAN. Kalau VLAN itu kan Virtual Local Area Network, kalau itu Local Area Network. Nah, di sini dijelaskan kalau VLAN itu melalui sifat virtual karena virtual yaitu karena yang namakan virtual itu pasti menggunakan ada software di dalamnya. Contohnya VLAN, Virtual Local Area Network, kalau diibaratkan itu menggunakan suite yang bisa dikonfigurasi, itu dinamakan dengan suite manageable. Kalau LAN itu menggunakan suite-nya yang unmanageable. Jadi LAN itu hanya bisa menghubungkan jaringan ya, atau meneruskan dari satu jaringan untuk menghubungkan ke lebih banyak jaringan. Kalau VLAN itu bisa membagi beberapa jaringan meskipun di dalam satu buah suite. Kita lanjutkan lagi. Nah, pengertian VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik atau LAN yang terpisah. Virtual Local Area Network juga bisa dikatakan pengelompokan logis perangkat dalam domain siaran yang sama. VLAN memudahkan administrator jaringan untuk mempartisi jaringan tunggal yang diaktifkan agar sesuai dengan persyaratan fungsional dan keamanan sistem mereka tanpa harus menjalankan kabel baru atau membuat perubahan besar dalam infrastruktur jaringan mereka saat ini. Virtual Local Area Network cenderung fleksibel karena didasarkan pada koneksi logis bukan fisik. Nah, dengan kata lain, melihat dari pengertian VLAN ini, perangkat yang memang dapat dikonfigurasi secara virtual ya. Dan ada network yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik yang terpisah ya. Jadi tidak tergantung pada lokasi fisiknya, namun menggunakan virtual ya. Karena di sini juga dijelaskan ada fleksibel ya. Fleksibel itu yang memang bisa lebih mudah dalam pengkonfigurasian. Itu adalah pengertian VLAN. Dan selanjutnya ada fungsi VLAN. Nah, fungsi dari Virtual Local Area Network ini pada jaringan komputer adalah menyediakan metode pada jaringan yang dapat membagi jaringan fisik menjadi beberapa broadcast domain. VLAN selain memiliki fungsi dalam jaringan komputer, VLAN juga memiliki banyak manfaat dalam dua jaringan komputer. Nah, untuk fungsi yang ini itu intinya nanti VLAN itu bisa membagi beberapa VLAN. Contohnya VLAN 10, VLAN 20 itu untuk nama-namanya. Jadi
ketika misalkan VLAN 10 itu hanya bisa terkoneksi dengan VLAN 10 areanya. Kemudian ada VLAN 20 itu bisa terkoneksi dengan VLAN yang ada di 20 meskipun di dalam satu buah VLAN atau dalam satu buah suite ya, dalam satu suite. Itu fungsi VLAN. Kemudian manfaatnya untuk VLAN sendiri, yang pertama pengurangan biaya. Nah, pengurangan biaya di sini karena workstation di virtual local area network berkomunikasi satu sama lain melalui saklar virtual local area network dan tidak memerlukan router kecuali jika mereka mengirim data dari luar virtual local area network. Untuk mengolah peningkatan beban data, sementara saklar memiliki kemampuan lebih sedikit daripada router. Router menyebabkan kemacetan bahkan tabrakan jaringan atau collision ya. Virtual local network tidak perlu meneruskan informasi melalui router untuk berkomunikasi dengan perangkat dalam jaringan sehingga mengurangi latensitas jaringan secara keseluruhan. Nah, jadi pengurangan biaya di sini kita hanya memerlukan virtual local network itu tanpa adanya lagi yang dinamakan router. Jadi kita hanya perlu menggunakan VLAN ini untuk saling berkomunikasi ya. Tapi di sini juga manfaatnya tidak akan terjadi kemacetan ya, kemacetan atau traffic atau lalu lintas data, bahkan yang tidak akan adanya tabrakan jaringan atau collision ya. Karena secara tadi melihat dari fungsi VLAN itu bisa membagi beberapa domain. Yang kedua, menawarkan lebih banyak fleksibilitas daripada solusi jaringan non virtual, sehingga memungkinkan untuk mengubah VLAN dan mengubah desain jaringan bila diperlukan. Lebih jauh lagi, karena virtual local area network dikonfigurasi di luar koneksi fisiknya ke perangkat lain, virtual local area network memungkinkan grup yang berkolaborasi dan memungkinkan mentransfer banyak data ke perangkat satu sama lain untuk berbagai virtual local area network meskipun mereka bekerja pada lantai terpisah atau di gedung yang berbeda. Nah, disebut dengan fleksibilitas ya, meskipun di dalam satu buah gedung itu banyak ya berlantai-lantai, namun dengan berdasarkan port ya, mereka itu bekerja, VLAN itu bekerja dengan berdasarkan port, meskipun dalam satu jaringan itu tidak bisa saling berkomunikasi kalau berbeda VLAN. Jadi dari keamanan juga itu dari tidak bisa diakses oleh pihak lain ya. Kemudian yang ketiga, mengatasi jumlah administratif yang dibutuhkan. Virtual local area network atau VLAN memungkinkan administrator jaringan untuk secara otomatis membatasi akses ke grup pengguna tertentu dengan membagi workstation ke dalam segmen LAN terisolasi yang berbeda. Saat pengguna memindahkan workstation mereka, administrator tidak perlu mengkonfigurasi ulang jaringan atau mengubah grup virtual local area network. Faktor-faktor ini mengurangi jumlah waktu dan energi yang harus dicurahkan oleh administrator untuk konfigurasi jumlah waktu dan energi yang harus dicurahkan oleh administrator untuk konfigurasi dan langkah-langkah keamanan. Nah, maksudnya yang misalkan sebelum ada penambahan, misalkan dalam satu jaringan itu ada 4 komputer nih. Nah, dalam portnya itu misalnya ada 16. Nah, administrator itu bisa ya mengkonfigurasi seluruhnya terlebih dahulu. Nanti ketika ada yang misalkan masuk ke segmen tertentu, misalnya ke VLAN 10, maka otomatis itu hanya bisa berkomunikasi dengan VLAN 10. Misalnya dalam satu VLAN itu ada VLAN 10, ada VLAN 20, ada 2 buah VLAN, ada 2 buah segmen. Misalkan segmen A itu untuk VLAN 10, segmen B itu untuk VLAN 20. Nah, di sini misalkan si segmen A itu ada 4 PC. Nah, ketika ada PC baru misalkan akan terhubung lagi ke segmen A ke VLAN 10, untuk akan otomatis ya terhubung tanpa ada lagi konfigurasi ulang. Itu disebut dengan membatasi jumlah administratif yang dibutuhkan. Nah, ada tujuan. Nah, pada intinya VLAN adalah kumpulan perangkat atau node jaringan yang berkomunikasi satu sama lain seolah-olah mereka membentuk satu LAN. Padahal kenyataannya mereka ada di satu atau beberapa segmen LAN. Dalam pengertian teknis, segmen dipisahkan dari sisa LAN oleh jembatan, router, atau switch, dan biasanya digunakan untuk departemen tertentu. Ini berarti bahwa ketika sebuah workstation menyiarkan paket, mereka mencapai semua workstation lain di virtual local area network, tapi tidak di luarnya. Nah,
kata lain jelas ya. Tadi intinya si VLAN itu hanya bisa berkomunikasi dengan VLAN yang terhubung dalam satu segmen. Ya, tidak berbeda segmen itu tidak akan saling bisa terhubung ya, meskipun melewati router atau istilahnya jembatan ya, atau switch juga. Karena memang di sini ada pembagian segmen ya, yang bisa saling terhubung antara segmen yang sudah dikonfigurasi menggunakan VLAN. Ini menyebabkan banyak komplikasi potensial disebabkan oleh LAN, termasuk lalu lintas jaringan yang berlebihan dan tabrakan ketika dua workstation mengirim paket data pada saat yang sama pada LAN yang terhubung melalui hub. Data bertabrakan dan tidak terkirim dengan benar. Tabrakan menyebar melalui seluruh jaringan yang berarti LAN sibuk dan mengharuskan pengguna untuk menunggu sampai tumpukan telah sepenuhnya transfer ke seluruh jaringan sebelum dapat dioperasikan kembali pada titik mana data asli harus dikirim ulang. Virtual Local Area Network mengurangi insiden tabrakan dan mengurangi jumlah sumber daya jaringan yang terhubung dengan bertindak sebagai segmen LAN. Paket data yang dikirim dari workstation di segmen ditransfer oleh jembatan atau switch. Hal ini tidak akan meneruskan tabrakan tetapi akan mengirim siaran ke setiap perangkat jaringan. Untuk alasan ini disebut dengan collision domain atau domain yang bertabrakan. Namun Virtual Local Area Network memiliki lebih banyak tugas fungsi daripada segmen LAN karena memungkinkan peningkatan keamanan data dan partisi logis. Perlu diingat, Virtual Local Area Network bertindak sebagai LAN tunggal meskipun hanya membentuk segmen. Ini berarti bahwa broadcast domain dari VLAN adalah VLAN itu sendiri, bukan setiap segmen jaringan. Selain itu, partisi tidak harus ditentukan oleh lokasi fisik perangkat jaringan. Mereka dapat dikelompokkan sebagai gantinya berdasarkan departemen, tim proyek, atau prinsip organisasi logis lainnya. Untuk cara kerja VLAN sendiri, yang pertama, Virtual Local Network dalam jaringan diidentifikasi dengan nomor. Rentang yang valid adalah 1 sampai 4094. Pada saklar VLAN, Anda menetapkan port dengan nomor Virtual Local Network yang tepat. Kemudian saklar memungkinkan data perlu dikirim antara berbagai port yang memiliki Virtual Local Network yang sama. Karena hampir semua jaringan terlebih besar dari satu saklar, harus ada cara untuk mengirim lalu lintas antara dua saklar. Salah satu cara sederhana dan mudah untuk melakukan adalah menetapkan port pada setiap switch jaringan dengan VLAN dan menjalankan kabel antara keduanya. Ini adalah cara kerja dari VLAN. Untuk jenis-jenisnya, di sini ada port based VLAN. Virtual Local Area Network berbasis POS mengelompokkan jaringan area lokal virtual berdasarkan port. Nah, dalam jenis LAN virtual, port switch dapat dikonfigurasi secara manual. Keanggotaan VLAN yang lain, perangkat yang terhubung ke port ini akan menjadi milik domain siaran yang sama, karena semua port lain konfigurasi dengan nomor Virtual Local Area Network yang serupa. Tantangan dari jenis jaringan ini adalah untuk mengetahui port mana yang sesuai untuk setiap VLAN. Keanggotaan VLAN tidak dapat diketahui hanya dengan melihat port fisik sebuah switch. Anda dapat menentukannya dengan memeriksa informasi konfigurasi. Ini ya untuk port based VLAN. Dan ada protokol based VLAN. Jadi VLAN ini memproses lalu lintas berdasarkan protokol yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria penyaringan untuk tag yang merupakan paket yang tidak ditandai. Pada Virtual Local Area Network, protokol layer 3 dibawa oleh frame untuk menentukan keanggotaan VLAN. Ia bekerja di lingkungan multi protokol. Metode ini tidak praktis dalam jaringan berbasis IP yang didominasi. Yang ketiga ada MAC based VLAN. VLAN berbasis MAC memungkinkan paket masuk dan tidak ditanya untuk diberikan LAN virtual, dan dengan demikian mengklasifikasi lalu lintas tergantung pada alamat sumber paket. Anda menentukan alamat MAC untuk pemetaan VLAN dengan mengkonfigurasi pemetaan entry dari MAC ke tabel VLAN. Nah, inilah jenis-jenis VLAN. Terakhir, ada kesimpulannya. Ya. VLAN atau virtual LAN adalah sebuah konsep di mana kita dapat membagi perangkat secara logis pada lapisan 2 atau lapisan data link. Umumnya perangkat layer 3 membagi domain broadcast dapat dibagi dengan switch menggunakan konsep Virtual Local Area Network. Domain broadcast adalah segmen jaringan di mana jika perangkat menyiarkan paket, maka semua perangkat dalam domain siaran yang sama akan menerima paket siaran, tetapi terbatas pada saklar hanya karena router tidak meneruskan paket siaran.
Untuk meneruskan paket VLAN yang berbeda dari satu VLAN ke VLAN lain atau domain siaran, diperlukan perutean pada VLAN melalui VLAN sub jaringan ukuran kecil yang berbeda dibuat relatif mudah untuk ditangani. Nah, itulah teori dasar dari Virtual Local Area Network. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Ini tampilan ya awalnya. Nah, dalam simulasi VLAN ini ya, kita bisa gunakan untuk mempelajari konsep VLAN dalam jaringan komputer itu bisa dengan menggunakan aplikasi. Salah satunya ini ya, aplikasi Cisco Packet Tracer. Pada aplikasi simulasi Cisco Packet Tracer, kita bisa membuat jaringan simulator VLAN. Walaupun hanya sebuah simulasi, akan tetapi pemanfaatannya akan sama saat kita konfigurasi VLAN dengan sebenarnya. Salah satu contoh konfigurasi VLAN di Cisco Packet Tracer ini adalah menggunakan satu switch. Maksudnya, konfigurasi VLAN ini kita lakukan hanya di satu switch, yang berarti jaringan komputer berbentuk terpusat di satu switch. Nah, tahap pertama sebelum kita konfigurasi VLAN di Cisco Packet Tracer, kita membuat topologi ya jaringan. Nah, tujuannya supaya kita dapat lebih mudah dan terarah dalam menyelesaikan suatu konfigurasi VLAN di Cisco Packet Tracer. Berikut adalah topologi yang saya akan gunakan. Nah, di sini saya menggunakan topologi untuk VLAN. Kebutuhannya yaitu satu buah switch, kemudian 4 buah PC. Nah, untuk ketentuannya dalam konfigurasi VLAN tersebut, kita akan membuat 2 buah VLAN dengan nama VLAN 10 dan VLAN 20, yang dimana untuk VLAN 10 ini terdiri dari port 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk VLAN 20 terdiri dari port 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan jenis kabel yang digunakan dari PC ke switch itu adalah Strike. Kemudian untuk perencanaan IP address-nya, yang pertama untuk PC ya, ada IP address-nya. Saya akan gunakan 10.10.10.1 sampai dengan 10.10.10.4. Nah, kita langsung yang pertama kita gunakan switch 2950. Kemudian kita gunakan PC 1 ya.
2, 3, 4. Nah, ada 4 buah PC yang kita akan gunakan. Dan untuk jenis kabelnya kita gunakan kabel Strike. Masuk di PC 0, pas Ethernet 0, kemudian pas Ethernet 1. Masuk ke PC 1, kemudian masuk di pas Ethernet 2. Kemudian masuk di PC selanjutnya, kemudian pas Ethernet 6. Di PC 3 Ethernet 0, kemudian Ethernet 7. Nah, ini adalah topologi yang kita akan gunakan. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN ya. Yang pertama kita buka switch. Nah, kita konfigurasi dengan menggunakan CLI atau dengan command line interface ya. Pertama kita enter di sini. Kita ketikkan enable dan kita akan melihat VLAN-nya dengan perintah show VLAN. Nah, ini ya. Ini ada tampilan port yang memang sudah terhubung dengan menggunakan kabel. Nah, ini ya. Port-portnya yang aktif di sini. Nah, langkah kedua kita akan lanjut membuat VLAN. Yang pertama ada VLAN 10 ya, dengan nama lab 1 dan VLAN 20 dengan nama lab 2. Kita buka konfigurasinya. Kita configure. Kemudian VLAN 10. Namanya lab 1. Untuk interface-nya satu. Kemudian portnya kita akses switch. Akses VLAN 10. Oh, maaf, ada yang salah kayaknya. Kita ulangi lagi. Switch port akses VLAN 10. Coba lagi. Oh, salah pengetikan. Switch port kemudian untuk port kedua in F02 juga sama ya. Kita lebih cepat caranya. Nah, ini switch port access VLAN 10. Kemudian untuk port yang ketiga kita enter
juga sama, sweet port access VLAN 10. Kemudian port yang keempat, enter. Nah, juga sweet port access VLAN 10. Dan untuk interface yang kelima, juga sama ya, sweet port aksesnya VLAN 10. Kita enter. Nah, itu kita sudah membuat VLAN 10 sampai dengan port 5. Udah kita exitkan terlebih dahulu. Nah, kita pindah ke VLAN 20 ya, VLAN 20 untuk name-nya lab 2. Nah, untuk portnya dimulai dari port 6 F06, kemudian sweet port X VLAN 20 kita gunakan, kemudian enter. Dan FA ya, F07 sweet portnya VLAN 20. Enter lagi, kemudian in F08, enter, sweet port access VLAN 20. Dan in F09, enter, sweet portnya access 20. Dan terakhir in F010, sweet port access VLAN-nya 20. Kita enter. Kemudian kita keluarkan, kita exit lagi. Nah, sekarang kita cek lagi dengan perintah show VLAN ya, show VLAN. Nah, ini tampilan yang sudah kita konfigurasi. Oke, kita akan keluar, exit. Nah, kita akan kembali lagi ke tampilan awal. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk setiap PC. Nah, untuk perencanaan yang tadi, untuk PC yang pertama, masuk ya, ini ada desktop, IP konfigurasi. Kita masukkan IP-nya 10.10.10. Titik 1. Subnet masknya 255.0.0.0. Kita keluarkan. PC 1 sama ya, IP-nya 10.10.10.2. IP address-nya ya, subnet masknya 255.0.0.0. PC selanjutnya sepuluh titik 10.10.10.3. Ini untuk subnet masknya 255.0.0.0. Dan kita keluar lagi. PC yang keempat sama, IP address-nya 10.10.10.4. Untuk subnet masknya 255.0.0.0. Nah, yang terakhir kita bisa lakukan pengujian. Pengujiannya bisa dengan perintah ping menggunakan command from, atau juga dengan yang VDO ini untuk mengirimkan apakah sukses atau
gagal. Oke, kita akan mencoba mengetes koneksi dari setiap PC ini ke PC yang lain. Nah, kita akan berikan dulu identitas di sini. Ini adalah VLAN 10. Ini adalah VLAN 20. Membedakan antara VLAN 10 dan VLAN 20. Kita coba menggunakan mengirim berkas dari PC 0 ke PC 1. Sukses, karena itu dalam satu VLAN antara PC 0 dan PC 1. Kemudian kita coba koneksi dari PC 2 ke PC 3. Itu juga sukses, karena satu jaringan itu jaringan VLAN ya, VLAN 20. Kita coba dari PC 0 ke PC 2. Nah, VLAN. Kenapa? Karena ini sudah dibagi tadi ya. Karena portnya sudah dibagi, masing-masing port itu, yang pertama port 01 dan 02 itu terhubungnya ke VLAN 10 maaf. Dan untuk port 06 dan port 07 ini terhubungnya ke VLAN 20. Jadi ini satu suite ini berbeda segmen ya. Ada segmen VLAN 10 dan segmen VLAN 20. Jadi yang bisa saling terhubung itu PC 0 dan PC 1 untuk VLAN 10 dan PC 2 serta PC 3 untuk VLAN 20. Nah, jadi ketika kita menambahkan lagi, misalkan menambahkan PC yang baru, misalkan di sini saya contohkan, saya menambahkan sebuah PC lagi. Sini misalkan tambah PC ya. Nah, ini juga tambah PC. Nah, karena tadi setiap portnya sudah kita konfigurasi, jadi ketika kita sambungkan menggunakan kabel stripe. Ini kita sambungkan ke 3 ya. Ini kita hubungkan ke port 4 dan ini kita hubungkan ke port 5. Yang ini untuk VLAN 20 hubungkan ke port 8. Selanjutnya kita hubungkan ke port 9, dan yang terakhir kita hubungkan ke port 10. Nah, ini sudah kita pakai semua port yang sudah kita konfigurasi. Untuk membuktikannya, kita akan melakukan uji koneksi lagi. Contoh dari PC 4 ke PC 6. Mohon maaf, lupa saya tadi tidak ada konfigurasi IP address dulu ya. Yang pertama kita konfigurasi IP address terlebih dahulu. Ini 10.10.10.5. Kemudian yang ini 10.10.10.6. Ini 10.10.10.7. Kita lanjutkan. titik 10.10.10.8. titik 10.10.10.9. Kemudian yang ini terakhir 10.10.10.10. Dan
Nah, sebelum kita akan coba lakukan pengujian. Ini di PC 4. Nah, berhasil karena satu VLAN. Dari sini PC 5 juga berhasil. Untuk VLAN 20 dari sini ke PC 9 juga sama, berhasil. Kemudian dari sini ke sini sama. Kita coba berbeda VLAN PC 4. Nah, hasilnya gagal karena berbeda VLAN. PC 6 ke PC 9 juga gagal karena berbeda VLAN. Nah, jadi dapat kita simpulkan VLAN yang kita buat dengan menggunakan satu switch di sini bertujuan untuk memisahkan koneksi data dalam satu jaringan. Biasanya jika membuat jaringan dengan satu switch dan satu network, maka semua user atau klien dalam jaringan tersebut akan terkoneksi. Tetapi dengan adanya VLAN, kita bisa membuat batas-batas koneksi tersebut. Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Baik, demikianlah tutorial tentang konfigurasi VLAN di Cisco Packet Tracer dengan sebuah switch. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.